Selamat siang, salam sehat semuanya. Kembali lagi di podcast dokter kita, podcast Rumah Sakit Tebet. Bersama saya Dr. Fatira, selaku dokter umum di Rumah Sakit Tebet. Dan pada siang hari ini, saya bersama seorang narasumber dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Silviani, SPKK. Selamat siang, dokter. Selamat Apa siang. kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Jadi pada siang hari ini kita akan membicarakan terkait sebuah penyakit kulit yang paling umum dijumpai pada masyarakat Indonesia, yaitu gangguan kulit pasca libur. Ya dok ya, ya, jadi orang Indonesia ini banyak sekali macam-macam gangguan kulitnya ya dok, pasca libur betul. lebaran apalagi lama di rumah, Ya, banyak terpapar iritan, banyak ya, terpapar kuman-kuman dan ya, sekitar-sekitarnya sehingga pada siang hari ini kita akan membahas itu ya dok ya. betul. Ya. Baik. Kalau begitu saya mungkin pertanyaan pertamanya itu ya dok. Biasanya kalau untuk gangguan kulit pasca lebaran, pasca libur panjang itu orang-orang suka menggunakan pelembab ya dok ya. Mhm. Dari pelembab itu apakah bisa menjadi salah satu cara sebagai mengatasi masalah dari iritasi kulit tersebut gitu, terutama kan sekarang zaman COVID nih dok. Setelah Ya, COVID orang banyak menggunakan hand sanitizer nih ya dok. ya, betul. Apakah itu bisa menjadi salah satu Solusinya, ya, solusinya dokter? baik. Iya dokter. Baik. Jadi di masa libur Lebaran ini ada yang merayakannya di rumah saja, ada pula yang merayakannya dengan mudik, Betul. bepergian. Boleh jadi bahkan ada yang merayakannya eh, tidak merayakan hari raya tapi Iya berlibur ya. dokter. Bisa berlibur di tanah air maupun berlibur sampai ke luar negeri. Iya dok. Nah, kalau yang merayakannya di rumah saja, pembantu apa ya asisten rumah tangga, mungkin supir pribadi ya semuanya mudik Iya ya. dokter, betul. Akhirnya dikerjakan semua sendiri. Iya dok. Gitu. Nah, seringkali dari ya mencuci piring, mencuci baju, mencuci mobil, dikerjakan sendiri. Semuanya masih tutup. Iya. Jadi tempat cucian mobil tutup, laundry tutup. Iya. Akhirnya kita yang biasanya tidak berkontak dengan bahan kimia, ya akhirnya sekarang kontak dengan sabun, Hmm. dengan deterjen, mungkin juga membersihkan kamar mandi sendiri kena bahan kimia yang Iya. lebih keras ya. Itu yang di rumah. Tapi kalau yang pergi ke luar negeri misalnya, wisata, healing itu akhirnya pergi ke tempat yang mungkin panas sekali, Hmm. mungkin dingin sekali. Nah, ini akhirnya jadi ada gangguan kulit, baik yang karena di rumah dengan bahan kimia maupun yang pergi keluar karena pengaruh cuaca. Oh cuaca ya Ya, dok. Iya. benar, pelembab itu sangat menolong, sangat membantu, betul Iya. sekali. Jadi disarankan sih bagi yang sudah selesai cuci piringnya, sudah bersih dari bahan kimia deterjen, pakailah pelembab Oke. ya. Nanti lagi jalan-jalan di luar negeri atau di tempat yang panas sekali ya, misalnya umroh atau apa, tetap disarankan memakai moisturizer atau pelembab. Oh iya Sangat-sangat. dok. Jadi itu mengurangi resiko terjadinya gangguan kulit. Ya, karena faktor dari pelembab tersebut sebagai proteksi, Hmm. sebagai pelindung kulit-kulit kita. Oke, Ya, baik dokter. Apalagi perubahan cuacanya yang mendadak ya dok ya. ya, Jadi sebagai proteksi untuk kulit kita agar tetap lembab, tetap sehat, tetap terjaga, memang pelembab itu penting ya dok ya ya. sangat penting, Iya. betul. Tapi nih dok, pertanyaan berikutnya. Apakah pelembab saja itu cukup dok untuk mengobati masalah iritasi-iritasi kulit yang timbul akibat yang tadi seperti dokter sebutkan, Ya. akibat berbagai iritan atau cuaca? Apakah pelembab saja cukup dok? Untuk kondisi yang ringan itu boleh jadi cukup ya membantu atau mempercepat penyembuhan. Tetapi pada kondisi yang berat, ringan, apa sedang sampai berat, boleh jadi kurang dibutuhkan baik obat oral maupun obat oles tertentu. Hanya saja di sini diperlukan ya resep dokter ya tentu Iya, ya atau keterlibatan apa dokter di sini atau petugas medis di sini. baik Ya. dok. Selanjutnya, kalau untuk obat-obatan tersebut, apakah ada obat-obatan yang seperti biasanya kan kalau
kami selaku dokter umum ya dok, seringkali mau meresepkan itu seperti contohnya steroid ya dok ya, Ya, obat antiinflamasi gitu dok. Apakah itu aman untuk digunakan di semua kalangan dok? Seperti misalnya ya ibu hamil atau anak-anak kecil gitu dokter. baik. Karena kan gangguan iritasi kulit ini bisa menyerangnya ke semua ya dok, Ke tidak pandang semua usia, tidak betul. pandang orang sedang hamil atau tidak ya dok ya. Betul. Jadi bagaimana itu dok? Ya, tentu kita kembali kepada prinsip pemakaian obat, apalagi di sini obat sifatnya anti radang ya, antiinflamasi. Kembali ke faktor usia, kondisi pasiennya, misalnya hamil, menyusui atau tidak. Selain itu juga kita kembali pada berat ringannya. Ya. Kalau masih ringan sih sebetulnya dengan obat oles aja, obat luar boleh jadi cukup ya. Jadi boleh jadi pemakaian obat antiinflamasi selain pelembab itu untuk kasus yang ringan ya cukup. Nah, pada orang-orang yang misalnya masih usia bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, untuk pemakaian luar relatif aman sebetulnya. Karena gangguan kulitnya pun masih terbatas pada superficial. Gitu. Ya. Kalaupun toh ada yang ya terserap sedikit ke dalam pembuluh darah, itu pun sangat kecil. Jadi dan itu pun juga kita biasanya memakainya tidak terlalu lama. Kondisi sudah baik ya kita bisa hentikan. Baik. Nah untuk kasus yang sedang, berat, luas ya, misalnya luas ya itu berarti memang kita memerlukan kehati-hatian. Jadi pemakaian obat minum itu atas indikasi yang kuat sekali ya. Tapi kalau iritasi dari bahan kimia itu umumnya sih hanya terbatas pada tempat-tempat yang sering terkontak lokal ya, terlokalisir. Jadi umumnya sih kita kalaupun toh memakai obat oral itu singkat pemakaiannya. Dan itu pun harus dengan resep dokter ya Dengan dok, resep dokter betul. Dan diawasi pemakaiannya dan jangka waktunya pun dibataskan ya dok. Iya. Oke. Selanjutnya nih dok, biasanya kan orang yang udah tahu nih dia alergi sama misalnya sabun cuci piring atau sabun pencuci, dia biasanya seringkali saya dengar itu orang dia beralih ke sabun cuci tangan atau sabun mandi bayi gitu dok. Yang karena katanya lebih sensitif, lebih aman. Itu apakah aman dok? Jadi sudah iritasi dan mencuci tangan dengan sabun cuci bayi. Sabun cuci tangan khusus untuk bayi. Ya, meskipun bahan kimianya lebih sedikit, tapi bukan berarti bebas masalah ya. Karena biar bagaimanapun dia itu ada bahan kimianya juga ya. Boleh jadi seperti halnya misalnya unsur antiseptik dia sangat berkurang ya. Memang bisa sebagai alternatif, tetapi bukan berarti itu bebas masalah. Tentu tetap diharapkan pemakaian yang bijaksana. Bahkan boleh jadi kita tidak perlu selalu harus memakai sabun di sini ya. Kalau misalnya hanya sekedar sedikit, tidak banyak kita curiga kuman atau apa, cuci tangan dengan air mengalir pun sebenarnya sudah cukup ya. Yang penting kotoran-kotoran tersebut sudah teratasi, sudah hilang. Jadi kita lihat kasus per kasus memang. Tidak selalu kita harus memakai sabun antiseptik. Sabun bayi oke, dia lebih bahan kimia mungkin lebih sedikit, tetapi bukan berarti dia bebas risiko lah ya sebetulnya. Oke dok. Sekarang kembali lagi nih dok ke topik yang awal. Tadi kata dokter kan banyak nih kalau libur lebaran, libur panjang seperti ini, banyak yang liburan ke hawa yang lebih dingin, hawa yang lebih panas, hawa yang dimana kita berbedalah dengan hawa sehari-hari kita. Misalnya nih dok, saya berlibur ke tempat yang cuacanya dingin sekali, bedalah dengan Jakarta yang panas. Tapi saya mandinya pakai air panas dok. Itu gimana tuh dok? Boleh nggak jadi cuacanya dingin mandinya air panas? Apakah merusak kulit? Ya. Jadi suhu yang berbahaya itu sebetulnya suhu yang ekstrim ya. Baik ekstrim dingin maupun ekstrim panas sekali. Jadi seringkali kalau orang sudah di cuaca yang dingin inginnya mandi dengan air yang panas ya. Nah, perbedaan suhu yang besar tadi itu justru membuat kulit kita menjadi rusak ya atau luka lah, menjadi cedera lah ya. Jadi kalaupun toh di tempat yang dingin
mandi dengan air yang hangat-hangat kuku masih diperbolehkan. Jadi tidak boleh terlalu panas. Yang kira-kira masih nyaman di kulit kita. Nah, itu. Kalau terlalu panas ya tentu malah jadi cedera nanti ya. Selain itu juga tidak perlu terlalu lama ya mungkin mandinya ya. Jadi tidak perlu yang sampai dalam bak yang lama ya. Iya dok, berendam ya. Berendam itu Iya, juga dok. sebetulnya makin memperbesar cedera kulit kita kalau terlalu Oke. lama di tempat yang suhunya ekstrim. Oke, baik dok. Berarti untuk sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Kalau seperti tersebut di cuaca yang ekstrim kita malah mandi dengan suhu yang berbeda, apakah bisa mengikis kulit kita tuh dok? Atau membuat sebuah reaksi iritasi dari kulit gitu dok? Apakah bisa itu dok? Betul, pertama dari panasnya sendiri ya. Jadi kulit kita jadi luka, cedera ya. Yang kedua fungsi pelembab alami kulit kita pun juga terkikis oleh panas tersebut. Jadi di permukaan kulit itu tuh ada semacam pelembab alami yang ada sudah dari sananya ya, sudah menyatu dengan kulit kita. Itu sejenis seramid lah ya. Nah, kalau kena panas ya dia akan bisa hilang. Kena udara yang sangat panas juga hilang. Kena udara dingin yang ekstrim pun juga dia bisa hilang ya. Jadi sangat disarankan untuk tidak memakai air yang terlalu panas ya di cuaca yang dingin ya, antara lain supaya perlindungan alami kulit kita tidak rusak ya pertahanannya. Baik ya. Oke, baik. Sangat informatif sekali ya teman-teman untuk topik hari ini, karena ini topik yang sangat alami kita rasakan setiap hari ya di rumah gitu ya. Berarti mungkin take home message untuk topik kali ini yang pertama adalah selalu menggunakan pelembab ya dok. Mau keadaannya dia sedang iritasi atau tidak, pelembab adalah proteksi dari kulit yang paling penting. Setelah itu menggunakan sunscreen ya dok. Ya, apalagi liburan di tempat yang panas. Apalagi liburan ya dok. Selanjutnya untuk para orang-orang yang sepertinya tidak terbiasa ya dok ya pada iritan-iritan seperti sabun cuci piring, sabun pencuci baju, mungkin baiknya apabila mereka harus terjun ke tugas berikut, baiknya memakai sarung tangan pelindung ya dokter ya. Betul sekali. Sarung tangan pelindung sehingga tidak terjadi iritasi kulit lebih lanjut ya dok ya. Oke, dan yang terakhir adalah untuk perubahan cuaca yang ekstrim yang kita alami pada saat liburan, mungkin pada saat mandi, pada saat terpapar, suhunya kalau bisa jangan terlalu ekstrim, baiknya suhu-suhu ruam-ruam kuku saja ya dok ya. Suam-suam kuku. Iya dokter. Oke. Baik, sangat informatif sekali dokter. Hari ini banyak ilmu yang didapatkan. Terima kasih banyak dok dari segala ilmu yang telah diberikan. Semoga dokter sehat selalu dan kita bisa bertemu lagi di lain waktunya dok. Sama-sama, semoga bermanfaat. Oke, sekian dari kami dari podcast dokter kita bersama saya Dr. Fatira dan Dr. Silviani, spesialis kulit dan kelamin. Selamat siang dan salam sehat.